Halo semua kawan-kawan investor retail. Kali ini kita berada di segmen kabar emiten. Berita yang akan saya bacakan saya ambil dari liputan6.com tentang judulnya Bursa Efek Indonesia umumkan 171 saham masuk papan pemantauan khusus berlaku 12 Juni 2023. Ini saya anggap penting dan harus saya bacakan karena supaya kita tahu kejadian terbaru di bursa ya, supaya tidak kita salah beli perusahaan, kena pom-pom bandar dan influencer yang nyari duit dari followernya. Lanjutnya, Bursa Efek Indonesia mengumumkan saham yang masuk papan pemantauan khusus yang berlaku Senin 12 Juni 2023. Pengumuman daftar saham emiten yang alami perpindahan papan tersebut sehubungan dengan penilaian bursa atas pemenuhan persyaratan perpindahan pencatatan ke papan pemantauan khusus dengan mengacu kepada surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap 0081-BEI-05/2023 pada 5 Juni 2023 perihal peraturan nomor 1-10 tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus ya. Jika terjadi hal atau peristiwa tertentu yang terjadi pada perusahaan tercatat sebelum tanggal efektif pindah papan, bursa berwenang melakukan perubahan atas pengumuman ini. Ya, begitu tulis BEI. Berdasarkan data BEI, ada 25 saham emiten yang pindah papan dari papan utama ke papan pemantauan khusus. Sedangkan dari papan pengembangan ke papan pemantauan khusus ada 145 saham emiten dan terdapat 2 saham preferen. Sedangkan saham emiten yang pindah dari papan akselerasi ke papan pemantauan khusus hanya 1 emiten, yaitu Falmaco Woven Industry atau FLMC. Adapun kriteria yang masuk papan pemantauan khusus antara lain, kriteria pertama ya, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodik call auction kurang dari 51 ya. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer ya. Kriteria ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim berakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya ya. Dia tidak ada perubahan, itu masuk ke pemantauan khusus. Kriteria keempat, untuk perusahaan tercatat yang A. bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi, atau B. perusahaan induk perusahaan yang memiliki perusahaan terkendali yang bergerak di bidang mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi tetapi belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi pada akhir tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Oke. Jadi sejak tercatat di bursa ya, belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama dari core bisnisnya. Itu masuk ke papan akselerasi lah dia langsung ya. Kriteria 5, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Wow. Ada banyak jadinya nih kayaknya. Karena lumayan perusahaan gede pun ekuitasnya ada yang negatif. Kriteria 6, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam A. Peraturan nomor 1/A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat untuk perusahaan tercatat yang sahamnya tercatat di papan utama atau di papan pengembangan, atau B. Peraturan nomor 1/5 tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham di papan akselerasi yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat untuk perusahaan tercatat yang sahamnya tercatat di papan akselerasi ya. Kriteria 7, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham
kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction. Wah, menarik nih ya. Kriteria 7-nya memiliki likuiditas rendah ya. Artinya sahamnya tidur ya. Kriteria 7. Kemudian kriteria ke-8, dalam kondisi dimohonkan A. Penundaan kewajiban pembayaran utang, dan B. Pilot, atau C. Pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat berdasarkan penilaian bursa dan atau berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan tercatat ya. Dan selanjutnya adalah kriteria 9. Kriteria 9. Memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi perusahaan tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, pilot, atau C. Pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat berdasarkan penilaian bursa dan atau berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan tercatat ya. Jadi kriteria 9 ini selain induknya, kalau anak perusahaannya ada yang terlibat masalah juga akan masuk papan akselerasi. Kriteria 10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Dan atau kriteria 11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari otoritas jasa keuangan. WSKT masuk nggak ya? Oke, saya rasa demikian berita yang kabar emiten yang bisa saya bacakan kali ini. Ingat, pada retail, kawan-kawan retail, jika kita bersatu maka retail tak terkalahkan ya. Jangan hanya percaya pada omongan orang-orang yang terbukti hanya kaya dari saham seperti Pak Lo Keng Hong. Yang lainnya kayanya bukan dari saham ya, dari duit orang atau dari followernya. Oke, demikian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga semua sehat selalu, bahagia dan kaya raya ya. Salam cuan.